Ya, karena saya itu pertahankan tanah ini karena suami saya belum pernah ikut menjual. Tidak ada bekas tangannya, titik atau jempol itu nggak ada yang tidak ada yang bekasnya tangan. Tidak ada bukti tidak ada bukti penjualannya. Cuman yang pernah menjual saudaranya yang paling besar. Ya, harapan saya kalau nggak ada ini sama sekali, gimana tempat saya nggak ada tempat rumah. Terus kalau digusur-gusur percuma, bagaimana kehidupan kita di depan nanti? Anak-anak semua terlantar. Belakangan, nama sirkuit Mandalika menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah event internasional yang digelar di sirkuit tersebut merugi. Gelaran World Superbike atau WSBK misalnya, BUMN dibuat rugi 100 miliar rupiah gara-gara ajang ini. Bahkan MotoGP 2022 yang juga disebut menyumbang tekor kurang lebih 50 miliar rupiah. Waktu itu bahwa memang cash flow daripada injury sendiri sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif pada saat COVID waktu itu. Di mana di situ kita bisa lihat pendapatan dari airport kita tentu dalam posisi negatif, tetapi tentu sebagai pelayanan masyarakat tidak mungkin airport di stop pada saat COVID, sehingga tetap kita jalankan. Tetapi juga ada konteks yang lain pada saat itu tentang pengembangan wilayah Mandalika. Nah, salah satunya dana yang 1,2 triliun ini sebenarnya tidak hanya tadi memaksa daripada airport sendiri yang sekarang sudah recover, ya bahkan sudah ada yang lebih bagus, tetapi masih ada mungkin 70% airport yang belum recover. Nah, tentu tidak mungkin airport ini cash flow-nya menggendong daripada anak usaha injurni lainnya, seperti juga yang itu di Mandalika. Waktu itu salah satunya percepatan infrastruktur di Mandalika. Soal juragan sirkuit Mandalika itu rugi 8,6 triliun, ya. Yang dibilang apa yang diceritakan Formula E ya. Padahal ini semua sudah dibantu oleh pemerintah dengan segala kekuatannya, ternyata terbukti rugi besar 4,6 triliun. Bayangkan itu nggak tanggung-tanggung ruginya 4,6 triliun itu. Rugi 4,6 triliun itu, bayangkan itu bisa satu BUMN menengah. Jasa Marga misalnya, keuntungan bersihnya itu saja paling cuma 2, sekian triliun. Itu sudah yang paling besar. Kalau ruginya sampai 4,6 triliun itu kebangetan ya. Kok bisa rugi sebesar itu? Pembangunan sirkuit Mandalika telah dirancang sejak akhir 2016. Proyeknya dikuasakan oleh PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Namun, pengerjaannya baru dikerahkan pada tahun 2019. Sirkuit ini direncanakan menjadi tuan rumah MotoGP selama 3 musim, dari musim 2021 sampai 2023, sehingga ditargetkan kelar pada Juni 2020 lalu. Sehingga Lombok sebagai land of speed itu betul-betul positioningnya begitu. Sport tourism akan diadakan di Nusa Tenggara Barat. Jadi kami tidak khawatir bahwa nanti misalnya agendanya cuma 2 kali setahun, nggak begitu. Banyak event-event lain yang membuat segala aktivitas itu akan berkesinambungan terus-terusan, sehingga tidak betul-betul akan menghasilkan manfaat ekonomi yang luar biasa buat Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Selama pembangunannya, ternyata sirkuit yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini sempat problematik. Melansir majalah Tempo, pada Sabtu 3 Oktober 2020, proyek tersebut terbelit masalah pembebasan lahan. Sejumlah penduduk mengklaim memiliki lahan di lokasi di mana kawasan tersebut sedang dilakukan pembangunan. Nilainya mencapai 800 miliar rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kemudian turun ke NTB. Berdasarkan aduan dari warga sekitar proyek, Komisioner Komnas HAM menyebut ada kasus salah bayar ganti rugi. Ada pula yang merasa belum dibayar tapi tanah miliknya sudah digarap. Beberapa di antaranya bahkan sudah memenangi gugatan di pengadilan tingkat banding. Sampai saat ini ada 16 bidang lahan yang diadukan ke Komnas HAM. Saya kemarin pergi ke pasar, pulang-pulang ke pasar, tiba-tiba ada polisi yang datang berbaris-baris di sini. Terus saya tanya,
mau ngapain ini? Katanya mau gusurin tanah buat jalan untuk pergi ke Segar. Oh, saya tidak bisa kalau digusur ini sebelum dibayar, karena 6 bersaudara, yang 5 tidak pernah ada tanda tangan titik atau cap jempol. Mereka berlima nggak ada bekas tanda tangannya, makanya saya bisa mempertahankan lahan ini. Ibu dan keluarga ibu tidak pernah menjual. Tidak pernah menjual karena dia pergi remigrasi ke Sulawesi Selatan dulu. Saudaranya yang satu paling besar itu tinggal di sini. Tiba-tiba tanah ini udah dijual. Ibu, kemarin saya melihat ibu menghadang alat berat di kawasan ini. Iya. Apa yang ibu pikirkan waktu itu? Iya, karena saya itu pertahankan tanah ini karena suami saya belum pernah ikut menjual. Tidak ada bekas tangannya, titik atau jempol itu nggak ada yang bekasnya tangan. Tidak ada bukti penjualannya. Cuman yang pernah menjual saudaranya yang paling besar. Ya, harapan saya kalau nggak ada ini sama sekali, gimana tempat saya nggak ada tempat rumah. Terus kalau digusur-gusur percuma, bagaimana kehidupan kita di depan nanti? Anak-anak semua terlantar. Berdasarkan catatan Komnas HAM, pemilik dan ahli waris tanah di proyek sirkuit Mandalika itu diantaranya bernama Gemala Zuardi, Amak Masrub, dan Sibawai. Kehadiran Komnas HAM dinantikan oleh beberapa warga karena pria tersebut mengaku kehilangan lahan seluas 1,6 hektar di Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pucut. Tanah itu masuk dalam rancangan sirkuit Mandalika. Lalu, seratusan polisi bersama sejumlah aparat lain menggeruduk tanah Masrub pada Sabtu 12 September 2020. Ia bersama anaknya berupaya melawan namun kalah jumlah. Mesin bulldozer langsung meratakan kebun Masrub. Padahal pihaknya tidak menerima ganti rugi serupiah pun. Menjual tanah itu juga tidak pernah. Siba sudah berpuluh-puluh tahun tinggal dan bercocok tanam di sana bersama suaminya. Dari hasil ladang itu, ia dan Masrub bisa menghidupi kelima anak mereka. Asal-usul tanah 1,6 hektar milik keluarganya itu, lan tersebut dulu milik Gowo, kerabat mereka yang tidak punya keturunan. Gowo lantas mewariskan tanah kepada keponakannya, Seratib alias Amak Kanib. Masrub membeli tanah itu dari Kanib pada tahun 1973. Kemudian terbitlah Pipil Garuda alias surat tanda pembayaran tanah masa itu atas nama Amak Masrub. Namun TDC ditengarai mengabaikan surat-surat itu. Menurut Sudirman, ITDC mengklaim penguasaan lahan itu setelah membelinya dari Gowo pada tahun 1993. Hal itu dinilai ganjil bagi Sudirman. Pasalnya, Gowo telah meninggal pada tahun 1943.